Ada salah seorang ulama terkemuka, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fiqih. Sekaligus beliau ini adalah seorang ahli tasawuf terkemuka. Waliyun min awliya'illahi ta'ala, wali dari para wali Allah yang bahkan di antara pemimpin para wali Allah. Beliau merintis tarekat yang disebut dengan tarekat Ar-Rifa'iyah, yaitu Al-Imam As-Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i radhiyallahu anhu. Beliau hidup sezaman dengan Maulana Syekh Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, yaitu hidup sekitar abad 6 Hijriyah. Al-Imam Ahmad Ar-Rifa'i seorang ulama terkemuka sekaligus seorang wali Allah, sufiyun kabir, seorang ahli tasawuf terkemuka. Beliau giat memerangi keyakinan-keyakinan rusak di luar akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat konsisten memegang teguh akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah dan giat memerangi akidah-akidah di luar akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Beliau giat memerangi faham-faham rusak yang berkembang di sebagian orang-orang yang mengaku dirinya ahli tasawuf. Mereka adalah para ahli tasawuf gadungan, menjadikan tasawuf sebagai kedok untuk meraih dunia. Mereka menyebarkan akidah yang rusak di kalangan umat Islam. Mereka inilah al-mutasawwifah ad-dajjalun, para ahli tasawuf gadungan, para pendusta besar. Di masa Imam Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i, orang-orang semacam ini sudah muncul, dan terlebih lagi di akhir zaman seperti di zaman kita sekarang ini. Sekarang kita tahun berapa ini? 1441 Hijriyah. As-Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i hidup pada abad 6 Hijriyah. Jadi sudah sekitar berapa ratus tahun itu? Sekitar 800 tahun yang lampau masa hidupnya. Jadi kalau di masa beliau saja, dan bahkan sebelum beliau, seperti di zaman Al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi yang hidup di sekitar abad 4 Hijriyah, juga sudah muncul orang-orang yang mengaku-ngaku ahli tasawuf tapi rusak akidah mereka, melenceng akidah mereka dari akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang karena itulah Al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi menulis kitab isinya tentang tasawuf, tetapi tasawuf yang hakiki, tasawuf tulen yang diwarisi dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Al-Qushairi, Al-Imam Abul Qasim,
menulis kitab namanya Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Nah, jadi sebelum zaman Sayyid Ahmad Ar-Rifai, jauh beberapa ratus sebelumnya sudah muncul kelompok-kelompok para pengaku ahli tasawuf, tapi mereka adalah para ahli tasawuf gadungan, palsu, merusak akidah umat Islam. Adapun para ulama ahli tasawuf yang sejati seperti Al-Imam As-Sayyid Ahmad Ar-Rifai sendiri, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi, Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, Al-Imam Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali, dan para ulama ahli tasawuf terkemuka, para ahli tasawuf sejati. Mereka senantiasa memegang teguh akidah Rasulullah dan membela akidah Rasulullah ini, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Imam As-Sayyid Ahmad Ar-Rifai rahimahullah, di dalam salah satu karyanya, kitab beliau tulis berjudul Al-Burhanul Muayyad, beliau menulis kalimat yang sangat berharga, pelajaran penting bagi kita menyangkut akidah. Beliau mengatakan, lafzatani sulmatani bid-din, al-qawlu bil wahdati wasyathul mujawizu haddat tahaddusi bin ni'mah. Kita bahas ini insyaallah. Apa makna kalimat yang sangat penting dan berharga ini? Al-Imam Ahmad Ar-Rifai berkata, lafzatani, ada dua lafaz atau dua kalimat. Sulmatani bid-din, merusak agama. Dua kalimat ini jangan diyakini kandungannya. Siapa yang meyakini kandungan dua kalimat ini, maka rusak agamanya, rusak akidahnya, melenceng ia dari jalur kebenaran, melenceng dia dari akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu dua kalimat tersebut? Al-qawlu bil wahdah, adalah berkata-kata dengan keyakinan wahdah. Al-wahdah itu adalah keyakinan sesat, mengatakan bahwa Allah menyatu dengan alam ini. Istilah lain disebut dengan wahdatul wujud, kesatuan wujud antara Allah dengan ciptaannya ini. Na'udzubillah. Orang yang berkeyakinan bahwa Allah menyatu dengan alam ini orang dihukumi kafir, murtad, keluar dari Islam, bukan orang muslim. Walaupun dia mengaku muslim, walaupun dia mengerjakan salat, puasa, zakat, haji, atau berbagai amal ibadah lainnya. Kalau orang ini berkeyakinan demikian adanya, meyakini bahwa Allah menyatu dengan alam ini orang bukan orang muslim. Nah, ini disebut dengan keyakinan wahdah. Sebagian mereka mengatakan, orang-orang yang berkeyakinan al-wahdah ini, kata mereka bahwa Allah menyatu dengan alam ini seperti menyatunya gula di dalam air. Na'udzubillah. Sehingga tidak lagi terbedakan mana gula, mana air. Larut di dalam air tersebut. Ketika disebut air, tetapi ada gulanya, rasanya manis. Tetapi ketika disebut gula, dia berbentuk air, sehingga tidak terbedakan mana gula, mana air.
disebutlah menjadi apa ya? Air gula. Air gula apa gula air? Air gula. Teh larut di dalam air, kemudian menjadi keruh berwarna teh, disebutlah air teh. Tidak lagi terbedakan mana airnya mana tehnya, menyatu. Garam dimasukkan ke dalam air, larut di dalam air, sehingga tidak terbedakan mana garam mana airnya. Ketika dirasakan, air tersebut asin, tapi begitu bukan garam, dia air. Nah, sebagian mereka yang berkeyakinan wahdatul wujud, mereka yang menyatakan bahwa Allah menyatu dengan alam ini, kata mereka tidak terbedakan mana Allah mana ciptaannya, tidak terbedakan ainal khaliq wa ainal makhluk. Orang yang berkeyakinan semacam ini dihukumi kafir, bukan orang muslim. Anda dapat dipahami ini? Nauzubillah. Rusak orang berkeyakinan demikian itu. Keyakinan yang benar, yang wajib kita yakini, Allah adalah pencipta alam ini. Allah tidak menyerupai alam ini. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah bukan benda. Allah Maha Suci dari segala bentuk dan ukuran. Allah yang menciptakan alam ini. Mustahil Allah menyatu dengan alam ini. Sebagian mereka, orang-orang yang berkeyakinan sesat itu tadi, yang berkeyakinan al-wahdah, memberikan perumpamaan, kata mereka, perumpamaan kita ini seperti ikan di lautan. Kata mereka, dikisahkan ikan sesama ikan, mereka membuat perumpamaan semacam ini, berdialog. Ikan satu bertanya kepada temannya, sebenarnya lautan itu di mana? Saya tidak pernah tahu lautan itu mana. Kata ikan si A nih, ikan apa ya? Ya pokoknya ikan. Ini membuat ilustrasi, kata mereka. Lalu si temannya ini menjawab, di sekitarmu ini semua adalah lautan. Lalu kata yang pertama, mana saya tidak melihat lautan? Tidak pernah saya melihat tepiannya, tidak pernah saya merasakan bahwa di sekitar kita ini lautan. Sekitar kita ini ya biasa saja, engkau di depan saya ini, di sekitar saya ini adalah air. Lalu kata si temannya itu, itulah Tuhan. Di sekitarmu itu, maaf, itulah lautan. Di sekitarmu itu semua itu namanya lautan. Lalu orang-orang yang berkeyakinan wahdatul wujud, yang rusak akidahnya itu berkata, perumpamaan kita ini persis seperti ikan itu tadi. Kita pada alam ini menyatu dengan Allah, kata mereka. Nauzubillah. Mereka mengatakan setiap bagian daripada alam ini adalah zat Allah. Cahaya Allah, kegelapan Allah, angin Allah, bahkan dirimu adalah Allah, diriku Allah, tembok Allah, pohonan Allah, binatang Allah. Nauzubillah. Orang yang berkeyakinan demikian ini dihukumi kafir. Ini yang disebut dengan keyakinan namanya al-wahdah al-mutlaqah, kesatuan mutlak antara khaliq dengan makhluk, antara pencipta dengan yang diciptakan, antara manusia dengan Allah. Na'udzubillah. Orang berkeyakinan demikian ini dihukumi kafir. Wajib dia melepaskan keyakinan rusak ini dan bersyahadat kembali dengan niat masuk dalam Islam. Sebagian mereka ada yang berkeyakinan bahwa Allah menyatu dengan tubuh manusia. Ini yang disebut dengan keyakinan hulul. Keyakinan apa? Hulul. Menyatu dengan sebagian manusia, kata mereka, orang yang telah mencapai derajat tertentu dalam kesalehannya, dalam ketaatannya, mencapai derajat tinggi,
maka Allah menyatu dengan tubuhnya. Dalam istilah Jawa, menunggal. Nauzubillah. Orang yang berkeyakinan seperti ini juga dihukumi kafir. Sama dengan orang yang berkeyakinan al-wahdatul mutlaqah itu tadi. Dapat dipahami nih? Allah yang menciptakan manusia, mustahil Allah menyatu dengan tubuh manusia dengan ciptaannya tersebut. Allah yang menciptakan manusia, jika dikatakan bahwa Allah menyatu dengan tubuh manusia, maka berarti Allah membentuk seperti manusia itu sendiri, memiliki bentuk dan ukuran, lalu berbilang ada pada tubuh si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Nauzubillah. Keyakinan demikian ini keyakinan rusak, ini keyakinan kufur. Orang berkeyakinan demikian dihukumi kafir. Lanjut. Lalu Al-Imam As-Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i juga berkata, iyyaka, juga berkata, lafzatani salmatani bid-din al-qawlu bil wahdah wasyathul mujawizu hadd at-tahaddus bin ni'mah. Yang kedua, kata-kata yang merusak agama itu, tadi yang pertama adalah kata-kata al-wahdah, al-wahdatul mutlaqah, yaitu keyakinan atau kata-kata yang mengandung makna bahwa Allah menyatu dengan alam ini. Yang kedua adalah asy-syathul mujawiz hadd at-tahaddus bin ni'mah, yaitu kata-kata syathah yang melampaui at-tahaddus bin ni'mah. Apa itu kata-kata syathah? Kata-kata syathah itu adalah kalimat-kalimat ekstrim, nyeleneh, yang mengungkapkan atau mengandung kata-kata menyesatkan atau kata-kata kufur. Ini namanya kata-kata syathah. Seperti orang yang berkata, ana Allah, aku adalah Allah. Orang yang berkata, ana al-haq, aku adalah al-haq. Yang dimaksud al-haq adalah Allah, karena nama al-haq itu adalah nama Allah. Orang yang berkata, ma fi jubbati illallah, tidak ada suatu apapun di dalam jubah saya ini kecuali Allah. Dia menyebut dirinya sebagai Allah. Ini namanya kata-kata apa nih? Kata-kata syathah. Kalimat semacam ini itu kalimat kufur, merusak agama. Kalimat seperti itu bukan kalimat untuk tahaddus bin ni'mah. Tahaddus bin ni'mah itu di dalam syariat dianjurkan. Apa artinya tahaddus bin ni'mah? Berbicara dengan nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Nikmat apa saja. Nah, tetapi kalau ungkapan atau kata-kata yang diungkapkan itu kata-kata syathah, maka itu bukan lagi tahaddus bin ni'mah, tapi itu kata-kata kufur. Nah, bentuknya kata-kata syathah, asy-syathahat itu sangat banyak. Di antaranya seperti itu. Dahulu dalam sejarah dicatat ada orang yang sering mengungkapkan atau kadang menulis kata-kata syathah semacam ini, selain diungkapkan tapi ditulis oleh dia juga, adalah orang yang bernama Al-Hallaj. Orang ini bernama apa? Al-Hallaj. Hidup di masa salah seorang khalifah Abbasiyah, yaitu di masa Al-Muqtadir Billah, salah seorang khalifah Abbasiyah. Ia menulis surat kepada muridnya. Al-Hallaj ini
menulis surat kepada muridnya. Di dalam suratnya itu dia menuliskan Minar Rahmanir Rahim ila fulan. Nauzubillah. Dia menyebut dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim. Sama saja dia mengatakan bahwa dirinya adalah Allah. Nauzubillah. Ini namanya kalimat syatoh. Orang yang mengungkapkan kata-kata syatoh yang mengandung kekufuran, maka ini orang dihukumi kafir. Maka itu kalimat ini, kata Imam Sayyid Ahmad Ar-Rifai, merusak agama, merusak akidah. Nah, inilah yang dimaksud dengan perkataan beliau, lafzatani sulmatani biddin, al-qawlu bil wahdati wasyathul mujawizu haddat tahaddusi bin ni'mah. Penting ini. Ingat-ingat ini dua perkara merusak agama. Allah Subhanahu wa ta'ala ada tanpa tempat dan tanpa arah. Inilah keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keyakinan seluruh para nabi Allah. Dari mulai Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi terakhir penutup para nabi, tidak ada lagi nabi sesudahnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka di atas keyakinan ini. Allahu mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Wala yajri alaihi zaman. Allah tidak terikat oleh zaman, tidak berlaku atasnya zaman, artinya tidak terikat oleh waktu. Allah yang menciptakan waktu, zaman atau masa, maka Allah tidak terikat oleh ciptaannya tersebut. Allah yang menciptakan tempat dan arah, maka Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Pegang teguh akidah ini. Ini akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Di abad 13 Hijriyah ada salah seorang ulama terkemuka, khalifah dalam tarekat Ar-Rifa'iyah ini. Tadi perintisnya siapa? Al-Imam Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Para ulama ahli tarekat itu mereka memiliki khalifah, para pengganti, penerus tarekat itu atau ajaran tarekat tersebut dari zaman ke zaman, antar generasi ke generasi. Di antara para khalifah tarekat Ar-Rifaiyah yaitu Al-Imam Al-Syeikh Al-Alim Al-Allamah Abul Huda As-Sayyadi, Abul Huda As-Sayyadi rahimahullah. Beliau hidup di abad 13 Hijriyah, kurang lebih 140 tahun ke belakang masa hidup beliau, Al-Imam Al-Syeikh Abul Huda As-Sayyadi. Beliau menulis risalah, sebuah kitab, isinya menyangkut akidah, menyangkut keyakinan yang diyakini oleh Rasulullah, yang diyakini oleh para ulama di kalangan tarekat Ar-Rifaiyah. Nah, di dalam risalahnya tersebut Al-Imam Al-Syeikh Abul Huda As-Sayyadi rahimahullah menuliskan tanbihun, peringatan. Tanbihun, peringatan. Ini beliau memfokuskan kalimat ini dalam tanbih, dalam peringatan, supaya orang yang membacanya betul-betul fokus terhadap tulisan ini. Beliau mengatakan apa? Man qala anallah aw la mawjuda illallah aw huwal kullu in kana fi aqlihi hukima biriddatihi. Beliau mengatakan apa? Syekh Abul Huda As-Sayyadi mengatakan, man qala, siapa orang berkata ana Allah, aku adalah Allah,
Siapa orang berkata dirinya Allah, saya adalah Allah. Aw ma fil wujudi illallah, atau orang yang berkata tidak ada apapun pada wujud ini kecuali itu adalah Allah. Atau mengatakan la mawjuda illallah, tidak ada yang mawjud kecuali Allah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Artinya segala apapun yang ada ini adalah Allah. Au huwal kullu, atau orang yang berkata dia Allah al-kullu, adalah segala sesuatu ini. In kana fi aqlihi, jika orang ini berkata demikian dengan kesadarannya, keluar dari akalnya, artinya dia mengucapkan kalimat tersebut dengan kesadarannya, dia meyakini kalimat tersebut, hukima biriddatihi, maka dihukumi orang ini telah murtad, keluar dari Islam. Saya ulang lagi. Orang yang berkata, satu, orang yang berkata ana Allah, aku adalah Allah, atau mengatakan di dalam baju saya ini tidak ada apapun kecuali Allah, dia menyebut dirinya Allah. Atau orang yang berkata la mawjuda illallah, tidak ada yang mawjud, tidak ada yang ada kecuali Allah. Artinya segala apapun yang ada ini adalah Allah. Dia memahami demikian. Engkau Allah, saya Allah, tembok Allah, matahari Allah, cahaya Allah, kegelapan Allah, udara Allah, air Allah, binatang Allah, pohonan Allah. Dia mengatakan la mawjuda illallah, tidak ada yang mawjud kecuali Allah. Atau yang ketiga, orang yang berkata huwa al-kull, dia Allah adalah segala sesuatu daripada alam ini. Jadi apapun daripada alam ini adalah bagian dari Allah atau merupakan zat Allah. Setiap komponen daripada alam ini adalah bagian dari zat Allah. In kana fi aqlihi hukima biriddatihi, jika orang ini mengucapkan kalimat tersebut dengan kesadarannya, artinya itu diyakini oleh dirinya, ada pada akalnya, dia mengucapkan kalimat tersebut karena dia meyakininya, hukima biriddatihi, maka ini orang dihukumi telah murtad, keluar dari Islam, bukan orang muslim, walaupun dia terlihat sholat, beramal ibadah, bahkan walaupun terlihat dia pakai jubah, jenggotnya panjang, pakai imamah, udeng-udeng, bawa tasbih, bijinya besar-besar, walaupun dia mengutip ayat-ayat Al-Quran, mengutip hadis-hadis Rasulullah. Kalau orang ini berkeyakinan demikian itu tadi, mengatakan bahwa dirinya Allah, mengatakan bahwa alam ini semuanya adalah bagian dari Allah, ini orang dihukumi kafir, murtad, bukan orang muslim. Dan keyakinan seperti ini ada di sebagian orang-orang yang mengaku dirinya pengikut tarekat. Nauzubillah. Rusaklah akidah mereka. Tidak bermanfaat zikirnya, istighfarnya, tahmidnya, wiridnya, ribuan kali sekalipun dalam sehari dia baca, itu semua tidak bermanfaat baginya. Selama keyakinannya rusak seperti itu tadi, ini orang wirid saban hari, ini orang istighfar ribuan kali sekalipun tidak bermanfaat baginya. Mengapa? Karena kalimat-kalimat thayyibah tersebut, al-baqiyatus shalihat tersebut diucapkan oleh seorang yang rusak akidahnya, tidak bermanfaat baginya. Sebagaimana bentuk amal soleh apapun bentuknya, seberapapun banyaknya, jika dikerjakan oleh orang-orang kafir, tidak menjadi pahala bagi mereka sedikit pun. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Orang-orang kafir, mereka beramal kebaikan di dunia ini seberapa banyak pun, maka
faja'alnahu haba'an mansura. Allah berfirman, Allah menjadikan kebaikan-kebaikan mereka tersebut seperti haba. Haba itu apa? Asgharu hajmin mimma taruhul uyun, benda terkecil yang dapat dilihat oleh mata. Debu-debu yang berterbangan, kecil-kecil. Di pagi hari apabila matahari sinarnya masuk ke dalam rumah, lalu di dalam rumah kita melihat di dalam sinar matahari ini berterbangan benda-benda kecil, itu namanya al-haba. Allah berfirman, amal kebaikan yang dikerjakan oleh orang kafir kanat haba'an mansura, seperti haba, debu-debu itu tadi yang dalam sinar matahari, mansura yang berterbangan, tidak berbekas sedikit pun. Nah, orang kafir ada di antara mereka yang nyata dalam kekufurannya. Mereka mengiklankan dirinya, mengumumkan dirinya dengan nyata-nyata bahwa dia non-muslim, dan semua agama di luar Islam adalah agama batil, pemeluknya kita katakan kafir. Namun demikian ada juga di antara orang yang mengaku dirinya muslim tetapi akidahnya rusak dan dia dihukumi kafir. Karena itulah para ulama kita mengatakan, di antaranya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, juga para ulama lainnya, mengatakan inna minal muslimin man yakhruju minal islam min ghairi an yaqsidal khuruj minhu. Sesungguhnya ada di antara orang-orang Islam itu yang mereka keluar dari Islamnya, keluar menjadi kafir, murtad dia, min ghairi an yaqsidal khuruj minhu, walaupun dia tidak bertujuan keluar dari agamanya tersebut. Nauzubillah, artinya dia menjadi kafir tanpa sadar. Ada orang semacam itu. Dan bukan para ulama saja yang mengatakan demikian, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mengatakan. Ada hadis yang sangat populer yang dikenal dengan hadis iftiraqil ummah. Rasulullah mengatakan, wa inna hadhihi al-millata sataftariqu ala 73 firqah. Sesungguhnya umat ini, yang dimaksud umat Rasulullah, akan terpecah hingga 73 golongan. Lalu Rasulullah mengatakan apa? Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka illa wahidah, kecuali satu yang selamat. Kata Rasulullah, satu ini siapa? Ma ana alaihi wa ashabi, itu kelompokku dan para sahabatku. Yang dimaksud orang-orang yang mengikuti mereka. Dalam riwayat lain kata Rasulullah, satu yang selamat ini adalah as-sawadul a'zam, kelompok terbesar dari umatnya ini, dari umat Rasulullah ini. Ini artinya apa? Artinya 72 golongan selain yang satu yang selamat ini, oleh Rasulullah dikatakan mereka masuk ke neraka. Itu karena mereka rusak akidahnya. Sebabnya karena mereka melenceng dari akidah Rasulullah. Hadis ini jelas-jelas berbicara tentang masalah usul, masalah akidah, masalah tauhid. Oleh karena kalau perbedaan dalam fikih itu toleransinya luas. Perbedaan dalam masalah hukum-hukum, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Maliki, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Hanbali. Ini dalam masalah fikih. Perbedaan di dalam fikih boleh kita mengambil mazhab manapun, ikut imam mujtahid manapun. Walaupun kita di Indonesia ini umumnya bermazhab Syafi'i, tetapi ini khusus dalam fikih. Adapun di dalam akidah wajib satu di atas akidah Rasulullah, al-firqatun najiyah, yaitu akidah ahlus sunnah wal jamaah. Karena itulah Rasulullah dalam hadis tadi mengatakan kulluhum finnar, kecuali satu yang selamat.
Itu artinya yang 72 kesesatan mereka menyangkut akidah, bukan menyangkut apa? Menyangkut fikih, bukan menyangkut masalah hukum-hukum syara. Dapat dipahami nih? Nah, jadi kalau dalam fikih ada toleransi luas di mana kita bisa mengikuti mazhab siapapun. Syekh Ibn Ruslan dalam Al-Biyah Az-Zubad mengatakan wasyafi'i wa malikun nu'manu wa ahmad ibn hanbalin sufyanu wa ghairuhum min sairil a'immah ala hudan wal ikhtilafu rahmah. Wasyafi'i, al-imam Syafi'i, wa malikun dan imam Malik, Nu'man dan imam Nu'man ibn Thabit al-Kufi, itu yang dimaksud al-imam Abu Hanifah. Wa Ahmad ibn Hanbali, Sufyan dan Imam Sufyan Ats-Tsauri, wa ghairuhum min sairil a'immah, dan selain mereka daripada imam-imam mujtahid terkemuka, ala hudan, mereka semua di atas kebenaran, di atas petunjuk, wal ikhtilaf rahmah, dan perbedaan pendapat di kalangan mereka menjadi rahmat bagi kita. Ini yang dimaksud dalam fikih. Adapun di dalam akidah tidak ada toleransi di kalangan umat Islam ini. Siapa yang di luar akidah Rasulullah, maka dia telah melenceng dari akidah yang benar. Dan akidah Rasulullah itu adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan ahli sunnah wal jamaah itu adalah kaum Asy'ariyah dan Maturidiyah, yaitu pengikut Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan pengikut Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Demikian dikatakan oleh para ulama kita. Di antaranya dinyatakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Muhammad Murtadha Az-Zabidi rahimahullah, ulama terkemuka beliau ini, ahli hadis, ahli fikih terkemuka, ahli bahasa. Beliau mengatakan idza utliqa ahlus sunnati wal jamaah fal muradu bihim al-asy'ariyah wal maturidiyah. Apabila disebut nama ahlus sunnah wal jamaah, maka tidak lain mereka itu adalah kaum Asy'ariyah dan Maturidiyah. Wallahu a'lam bishawab.